Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang bagian-bagian dari otak. Yang pertama, bagian otak itu secara garis besar dibagi menjadi 3 area. Yang pertama, dia adalah cerebellum. Yang kedua, dia adalah batang otak. Yang ketiga, dia adalah cerebrum. Jadi, bedanya cerebellum sama cerebrum itu, kalau cerebellum itu dia adalah otak bagian kecil. Sementara kalau cerebrum itu dia adalah bagian keseluruhan dari otak yang terdiri dari area sama loop atau lobus. Jadi kalau loop itu dia hampir sama kayak bagian-bagian tengkorak kemarin. Dia ada bagian temporal, ada bagian parietal, ada bagian oksipital, ada bagian frontal. Nah, perbedaannya kalau di bagian otak itu cerebrumnya ditambah dengan bagian area motorik, bagian area sensorik, bagian area broca, broca atau ucapan, kemudian bagian arah Wernicke's. Nah, kemudian untuk macam-macam fungsinya akan Ustazah bahas di gambar selanjutnya. Oke, kita mulai dari fungsi area pada otak. Yang pertama itu ada motor area atau bagian dari otak yang warna orange ini. Bagian dari otak yang berfungsi untuk mengontrol otot-otot sadar seperti dengan otot lurik dan otot-otot rangka yang menempel pada rangka. Nah, kemudian ada sensori area. Sensori area ini ada di daerah parietal lobe. Nah, bagian sensori area ini, yang bagian atasnya parietal lobe ini, dia berperan sebagai penerima rangsangan. Nah, penerima rangsangannya dia dari kulit, jadi skin sensation seperti suhu, tekanan, dan luka. Kemudian ada broca area. Broca area ini dia digunakan untuk speech control. Jadi, kalau misalkan kita berbicara, kemudian ada yang terlalu cepat, terlalu lambat, itu fungsinya ada di sini. Kemudian ada Wernicke's area. Wernicke's area itu digunakan sebagai pelengkapnya Broca's area. Jadi si Wernicke's ini dia digunakan untuk bahasa dan pemahaman. Jadi kayak misalnya ada orang yang bisa pakai bahasa lebih dari satu bahasa. Nah, itu yang berperan penting adalah di bagian Wernicke's area ini. Kemudian Ustazah bahas untuk yang lobusnya. Yang pertama ada frontal lobus, bagian depan dari otak. Nah, si frontal lobus ini dia membantu untuk movement, kemudian untuk problem solving, concentrating, thinking behavior, personality mood. Nah, jadi dia itu yang pertama untuk pergerakan, membantu di motor area. Yang kedua itu ini ya, dari problem solving, concentrating, thinking, ini semua mempengaruhi dari, cara berpikir, kemudian cara menyelesaikan sesuatu masalah dan cara menyelesaikan sesuatu hal itu dimulai dari sini. Nah, sehingga kalau kalian terlalu banyak berpikir pada saat ujian, yang berperan paling penting itu di frontal lobe. Sehingga kalau misalkan terasa pusing pada bagian kening, itu karena ini terlalu banyak dipakai, seperti itu. Kemudian ada behavior, perilaku. Jadi perilaku seseorang itu kontrolnya yang paling besar ada di bagian frontal lobe-nya. Sebenarnya kan kalau perilaku sendiri itu kan lebih ke kebiasaan sih sebenarnya yang frontal lobe ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang terbiasa menggunakan tangan kiri untuk behavior, personality, sama mood ini sebenarnya mempengaruhi perilaku sendiri, ketiganya ini. Jadi kalau misalkan mood kita jelek, terus habis itu marah-marah, yang PMS, terus marah-marah, nah itu yang bekerja bagian ini. Terus untuk yang bagian temporal. Temporal itu digunakan untuk bahasa juga, kemudian mendengar, juga daya ingat. Nah, temporal yang bagian sini. Jadi, daya ingatnya kalian itu bergantung pada otak bagian ini. Nah, selanjutnya ada parietal. Parietal itu juga membantu sensation. Nah, makanya di sini sensation kan, tapi pusatnya itu ada di sensory area. Nah, terus ada bahasa, persepsi. Persepsi itu pemahaman kita. Kemudian body awareness. Body awareness itu kalau misalkan
kita mau kesandung nih, tapi habis kesandung itu, eee, kita nggak jadi jatuh gitu. Jadi kita lebih waspada terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Terus misalnya lagi ada air panas numpah, kita refleks langsung menghindar. Ya memang refleksnya itu dipengaruhi oleh sumsum tulang belakang. Tapi si otak ini yang memproses, oh refleksnya harus menjauh kemana ya, tetap otak, seperti itu. Kemudian attention, attention ini hampir sama sama perception. Jadi kalau misalkan orang yang dia fokusnya bagus, berarti dia di parietalnya ini baik. Bagian attention sama perception-nya. Terus ada occipital loop itu yang bagian belakang. Dia digunakan untuk perception dan pemahaman dan juga penglihatan. Karena segala sesuatu yang kita lihat itu kan harus diterjemahkan juga kan. Nah, ini di sini bekerja perception sama vision. Terus ada bagian cerebellum. Cerebellum itu bagian otak kecil. Jadi kalau yang saya jelaskan tadi yang area sama loop itu otak besar atau cerebrum, ini adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, cerebellum ini dia berfungsi untuk mengatur postur. Jadi kalau ada orang kan yang dia kebiasaannya itu membungkuk, kemudian selain dari kenapa sih kok orang yang duduknya posisinya nggak benar itu dia sampai jadi kebiasaan? Ya ini di cerebellum ini akan disimpan sebagai suatu kebiasaan. Kemudian keseimbangan. Orang yang jatuh itu dia cenderung menggunakan keseimbangannya bagian di cerebellumnya itu. Nah, ini sama coordination of movement juga. Jadi kita bagian otak belakang kita itu bisa mengontrol bagaimana kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dari itu, kalau misalkan kalian lihat di film-film, untuk bagian cerebellum ini ketika dia dipukul di bagian belakangnya, di bagian belakang kepala dipukul, kan selalu terjadi pingsan atau tidak sadar kan? Nah, itu karena keseimbangan dan coordination of movement-nya dia terganggu, seperti itu. Yang terakhir ada brainstem. Brainstem itu dia untuk consciousness, breathing, sama heart rate. Jadi, sebenarnya bagian dari brainstem ini dia digunakan untuk mengontrol, kesadaran. Nah, kesadaran dari tubuh itu dia paling banyak dikontrol sama brainstem. Kemudian pernafasan sama detak jantung. Oleh karena itu kalau orang yang dipukul kemudian kena brainstem-nya, batang otaknya, dia akan kemungkinan besar dia terjadi mati otak. Mati otak itu istilahnya kayak koma, seperti itu. Nah, kemudian berarti di sini kalau misalkan sudah simpulkan, kita itu pakai otak, itu dia nggak cuma per bagian. Ada beberapa yang dia itu menggunakan team working dari bagian otak itu sendiri. Misalnya, kita mau bicara nih. Nah, mau bicara itu kan dia menggerakkan otot kan. Otot yang ada di lidah sama ada di mulut. Nah, ini kan kita menggunakan yang voluntary muscle. Kemudian kita kalau misalkan mau berbicara, kita juga akan menggunakan bahasa. Selain speech control, kita menggunakan bahasa yang ada di temporal loop sama parietal loop. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal, itu tidak hanya dikontrol oleh satu atau dua lobus, tapi juga lebih. Bisa juga dengan mengikut sertakan beberapa area, seperti itu. Nah, misalnya kalian kalau misalkan tersandung itu juga kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu ada banyak. Misalnya kayak movement, kemudian ada body awareness, kemudian ada coordination of movement, posture, balance, itu semuanya mempengaruhi dari bagaimana respon dalam tubuh kita. Ketika respon kita bagus, meskipun kita mau jatuh atau tersandung, itu kita tetap kembali ke posisi semula. Nah, berarti di sini balance-nya bagus, seperti itu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.